Mari kita awali ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menyembah Tuhan pada saat ini dalam ibadah kami, dan biar kiranya kami diberkati dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang akan kami pelajari kami mengerti, dan biar kiranya pujian dan doa kami berkenan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini ditulis oleh Teresa Allen dengan judul Mari saya perkenalkan dengan keluarga saya. Ayat tema, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Mazmur 8 ayatnya yang ketiga. Nah, adalah mudah untuk merasa kasihan pada diri sendiri saat Anda menggunakan kursi roda sebagai seorang yang lumpuh. Merasa sedih dan tidak berharga biasanya merupakan hal yang hampir normal bagi saya. Untungnya, sekarang ini merupakan pengecualian yang jarang terjadi. Pada hari-hari ketika saya merasa perlu untuk diberi semangat, pembawa surat biasanya mengantarkan surat dari salah satu anak-anak saya yang membuat saya menjadi baik kembali. Nah, bagaimana atau mengapa saya mulai mensponsori anak-anak masih menjadi misteri bagi saya. Sekarang saya tidak bisa membayangkan tidak melakukannya. Felipe adalah anak pertama yang saya sambut di keluarga saya. Dia tinggal di Filipina bersama orang tua dan 7 saudara kandungnya. Nah, ayahnya bekerja di pabrik perkebunan gula, sedangkan ibunya, selain menjadi ibu penuh waktu, adalah seorang penjual ikan. Felipe sangat membantu keluarganya dengan mengambil air dan merawat sapi keluarga ketika dia tidak pergi ke sekolah. Saya mulai mengenal Felipe 7 tahun lalu ketika dia masih berusia 7 tahun. Ibu dan saudara perempuannya menulis 2 surat pertama kepada saya. Dia mulai menulis setelah itu, pertama dalam bahasa Filipina dan segera setelahnya dalam bahasa Inggris. Sekarang saya bisa membaca suratnya tanpa bantuan penerjemah. Kemajuannya menarik untuk dilihat, dan memang demikianlah seorang penulis surat yang baik dan setia. Meskipun miskin, Felipe tidak pernah mengeluh. Dia dan keluarganya sangat berterima kasih kepada saya atas sedikit yang saya lakukan. Mereka memiliki cinta yang berlimpah untuk Tuhan, untuk satu sama lain dan untuk saya, bersama dengan iman yang memindahkan gunung. Yang paling menyentuh saya adalah ketika Felipe menulis, "Saya sangat senang Anda mengasihi saya meskipun saya miskin." Nah, bagaimana bisa saya tidak melakukannya? Ini adalah hal yang baik, pikir saya. Apa yang bisa lebih baik lagi? Lebih banyak anak, tentu saja. Petriga berusia 13 tahun dari Polandia, dan Muhammad, seorang anak kecil dari Leone, bergabung dengan keluarga saya 4 tahun lalu karena ada perang di negaranya. Nah, Muhammad hilang. Tidak diketahui apakah dia masih hidup. Dia tidak pernah atau tidak akan pernah dilupakan. Rose, seorang Indian yang kecil, tampak seperti boneka perempuan saat pertama kali saya melihat fotonya. Nah, dia pindah sebelum saya benar-benar mengenalnya. Saya hidup sendiri dan saya tidak bisa melakukan banyak hal yang orang lain lakukan, tetapi saya bisa menikmati dengan anak-anak saya. Terima kasih Tuhan telah memberi saya kehormatan dan hak istimewa untuk melayani keluarga kecil saya. Ya Tuhan, Engkau adalah pecinta anak-anak. Letakkan cinta yang sama ini di hati saya, agar saya dapat menjangkau salah satu anak-anak-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman Tuhan yang boleh kami terima lagi pada saat ini, menguatkan iman kami untuk apa yang harus kami lakukan lagi di hari yang baru ini. Biar kiranya kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dapat menolong sesama, dapat menguatkan satu dengan yang lain. Diberkatilah semua usaha-usaha, aktivitas dan pekerjaan kami hari ini. Dan biar kiranya kami dapat diberikan kesehatan dan hikmat, dan kami boleh tiba pada malam dengan penuh selamat. Berkat surga menjadi bagian semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.